Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti Herianto. Saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Saiful Rahman, Eskom NCS pada minggu lalu, yaitu proses komputer dinyalakan sampai komputer dimatikan. Nah, di tampilan tersebut sudah ada langkah-langkah yang sering kita pakai, antara yaitu ini pastikan kabel-kabel sudah terpasang dengan benar, hidupkan stabilizer voltage jika ada, hidupkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor, hidupkan CPU dengan menekan tombol power pada CPU. Tunggu hingga proses booting selesai sampai muncul layar desktop. Komputer sudah siap dipakai. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep EIPO. Apakah langkah-langkah tadi sudah ada konsep EIPO-nya? Dan jawabannya tidak. Langkah-langkah di atas belum termasuk konsep EIPO. Sebelum membahas konsep EIPO atau yang disebut dengan input process output, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu brainware, hardware, dan software. Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama, brainware. Apakah yang dimaksud dengan brainware? Brainware adalah pengguna atau manusia yang menggunakan, dalam hal ini adalah menggunakan komputer. Yang kedua, hardware adalah komponen komputer yang dapat dilihat ataupun disentuh secara fisik. Contohnya keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Sedangkan software atau yang kita sebut bisa disebut dengan perangkat lunak adalah umpalan data elektronik, bisa berupa program, aplikasi, OS, dan lainnya yang bertujuan untuk memberikan perintah. Jika salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak ada, maka tidak dapat ditentukan konsep EIPO dari menghidupkan komputer. Nah, sekarang kita dapat melakukan proses menghidupkan komputer menggunakan konsep EIPO, input, proses, dan output. Nah, yang pertama input. Di sini adalah ketika kabel komputer dicolokkan ke stop kontak dan tombol power pada komputer ditekan. Dalam keadaan ini memori masih kosong. Lalu prosesor mencari alamat tertentu di BIOS, dan disinilah BIOS dinyalakan. Yang kedua, proses adalah ketika BIOS mulai mengambil alih sebagian sistem operasi sementara komputer, lalu akan dilanjutkan untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh galet atau yang disebut dengan sumber variasi data pada memori maupun device-device yang memang terhubung kepada komputer. Pada proses inilah yang sering dikenal dengan post power on self test. Jika terdapat device yang bermasalah, proses tidak akan berlanjut, tetapi memberi peringatan terhadap masalah device tersebut. Proses dilanjutkan dengan BIOS mencari kartu grafis yang tertanam pada komputer, dan setelahnya sistem BIOS menjalankan kartu grafis BIOS. Tidak ketinggalan pula untuk pengecekan terhadap RAM. Apabila seluruh proses pengecekan dari BIOS sudah dilakukan, kini giliran BIOS yang akan mencari sistem operasi yang sudah terinstall, lalu memuatnya pada memori serta segala pengeksekusinya. Inilah mengapa ketika ada permasalahan pada sistem operasi Anda, komputer kemudian mengalihkannya pada visual BIOS. Yang terakhir, output adalah pada saat komputer diambil alih oleh sistem operasi, kemudian layar sudah mengeluarkan gambar bergerak maupun tidak bergerak, dan komputer sudah bisa digunakan untuk bekerja. Nah, ketika kita sudah selesai memakai komputer, maka kita harus mematikannya. Berikut langkah-langkah mematikan komputer. Di layar desktop, klik start menu yang ada pada bagian pojok kiri bawah. Setelah itu akan muncul jendela. Kemudian Anda klik ikon shutdown dengan tulisan power. Kemudian klik opsi shutdown. Dan selesai. Ya, mungkin itu saja pembahasan dan penjelasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika
ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya juga masih belajar memahami, belajar merangkai kata, dan saya akan terus belajar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the worst, you're the worst. I cannot die bigger, this my universe. I don't really care if you cry.